dikembangkan oleh guru. Ya Bu ya, kira-kira demikian. Kalau mau beda-beda juga nggak apa-apa, silakan. Nah yang ini Bu, yang ini ya, apa-apa yang harus ada? Standar kompetensi Ibu punya, sudah kan ada di situ. Kompetensi dasar punya, materi pokok pembelajaran sudah punya sebagian karena tadi baru membuat beberapa buah yang tadi dibahas aja. Kegiatan pembelajaran kembangkan dari materi. Nah indikator Ibu buat sendiri. Nah di satu sekolah hendaknya rekomendasi dari saya itu ketika membuat indikator sesama guru kelas itu harus duduk serumpun, sehingga indikator itu adalah sebuah indikator hasil kesepakatan. Ini yang harus kita capai. Bagaimana Bu? Ya saya juga ingin akhirnya itu menjadi miliknya sekolah yang dipakai bersama oleh guru. Nah cara pendekatannya silakan ulangkan ke masing-masing guru. Mau dalam akun silakan. Nah ke Bapak Ibu di situ ada dikasih format satu. Mau dipakai ya silakan, tidak dipakai mau diubah juga silakan. Paham maksudnya? Nah, tapi kalau udah dipakai yang itu, rekomendasi saya tolong semua guru di sekolah itu pakainya sama. Jangan berbeda-beda formatnya. Kalau nggak cocok, ayo duduk rapat dulu, guru-gurunya buat format sendiri. Yang penting ada siapa-siapa saja. Ada standar kompetensi sampai dengan sumber. Ayo kita cek format kita. Buka formatnya kita cek ada nggak. Yang nggak ada nanti berarti yang tadi itu diangkat ke dalam tabel juga silakan. Terus materi pokok pembelajaran ada. Kegiatan pembelajaran, indikator. Terus penilaian. Kalau kan nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 20. Nah, ini Bu bunyi ayatnya itu ini. Ini kan bukan saya yang buat, namanya juga undang-undang. Saya baca ulang. Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu yang disebut-sebut selama ini KTSP. Nah, dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan yang pertama kali kita bahas tadi. Di bawah supervisi dinas dan seterusnya. Ini PP nomor 19 pasal 20. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus RPP. Ya kan Bu? Ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya. Ini RPP-nya Bu, bukan silabusnya. Tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar. Undang-undang juga bilang nggak ada format yang benar. Nggak ada format yang ditentukan harus begini formatnya, nggak ada. Yang ada dikasih dalam RPP dan silabus itu ada komponen-komponen yang telah kita kaji secara bersama-sama. Sudah Pak Ibu, tapi dakwah ini format yang paling ada dua masalah. Ada air sama. Di sana ada SK, di sini ada SK, di sana ada KD, di sini ada KD. Paham maksud saya? Karena sekarang masih ada masalah yang demikian di lapangan. Nah, untuk apa silabus? Silabus itu untuk apa? Yang pertama, menjawab kompetensi apa yang harus dicapai oleh seorang siswa. Terus yang kedua, bagaimana cara mencapainya? Bagaimana cara mencapainya? Itu ada di kolom yang namanya kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Ada di kolom penilaian. Prinsip pengembangan. Yang pertama ilmiah, relevan. Ada kata-kata yang nggak dipahami di sini Bu? Ilmiah, relevan.
Kalau relevan itu apa? Sesuai, sistematis, ya, berurutan, berkesinambungan dan seterusnya, hierarki dan seterusnya, konsisten, tetap. Ubah apa? Yang pengusaha lah, tinggal utara, makanya jika atau jika semua atau jika berdua, kira-kira tetap. Konsisten itu tetap. Terus memadai. Maksud memadai, paham Ibu dalam silabus memadai apa? Memadai. Kalau Ibu disuruh bawa bekal naik ke gunung, kira-kira bekal yang memadai itu apa? Mulai dari perjalanan sampai pulang Ibu nggak kehabisan bekal, kan itu yang dikatakan memadai. Ternyata udah capek ngajar 1 jam, tidak tercapai-capai. Kalau saya bertahan dengan RPP yang tidak fleksibel, saya korban. Paham maksudnya? Akhirnya saya mengambil pelajaran itu untuk ke depan RPP-nya harus diubah dengan mengubah alokasi waktu lebih besar. Paham maksud saya? Tidak ada RPP yang benar kalau baru dibuat. Yang benar menurut prioritas, menurut lapangan tidak ada benar. Kapan dia benar? Setelah menjalani proses PPM dalam ruangan. Contoh, saya katakan, saya mau pakai metode diskusi di RPP. RPP itu kan dibuat sebelum mengajar ya. Kita kan tidak tahu kondisinya. Kita merencanakan diskusi. Masuk ke kelas, tidak mungkin kita buat diskusi dengan materi ini. Ternyata nggak mungkin. Udah kita coba buat diskusi, kok nggak enak rasanya materi ini dibuat diskusi. Kan ada perasaan seperti itu di kita. Artinya apa? Secara praktek RPP kita gagal. Secara teoritis mungkin benar karena diskusi masuk dalam metode pembelajaran. Pemilihan metode itu menjadi salah. Nah, dia akan fleksibel ketika tahun depan untuk materi tersebut jangan lagi ditaruh diskusi. Nah, pada satu saat disitulah Ibu dikatakan orang yang mempunyai program yang bagus setelah beberapa kali ujian lapangan itu tercapai. Jadi kalau belum diuji nggak ada RPP yang paling bagus. Jadi jangan pernah terucap di guru pola P nyoba RPP yang paling. Nah, anak RPP coba. Nah, saya nggak percaya. Secara teoritis mungkin. Kalau secara praktek belum ada jaminan. Kalau belum dijalankan. Nah, kalau salah diubah tahun depan jadi pelajaran. Nah, terus menyeluruh. Maksud menyeluruh apa? Ngajarnya jangan separuh-separuh. Paham Ibu ya? Ngajarnya jangan separuh-separuh. Nah, ini Bu yang tadi kita bicarakan. Ini relevan. Tadi apa yang nggak kita tahu? Oh iya, konseptual. Perkembangan ilmu teknologi seperti tadi, kehidupan nyata sesuai dengan kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Oh ternyata sudah ada di sini, malah baca lagi. Ada Bu ya. Ini bagus itu dialokasikan untuk semua indikator atau per KD. Tadi kan kita ada KD menyebutkan tata cara berwudu, ya kan? Nah, kalau di silabus langsung tetapkan alokasi waktu untuk dia. Kalau di silabus berapa? 6 kali 35 menit, ya langsung untuk dia. Terus 6 kali 35 menit dijabarkan lagi untuk indikator yang pertama itu berapa kali pertemuan, untuk indikator kedua berapa kali memakai produk KTSP. KTSP sendiri belum punya.